Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap bersuka cita karena kasih Allah senantiasa menyertai Anda. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah pekan biasa yang pertama dan kita akan mendengarkan sabda Allah melalui bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5 sampai 12. Kita juga akan mendengarkan Injil suci menurut Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Albertus Monang Rianto Sidabutar PR yang akrab disapa Romo Almo. Romo Almo ditabiskan pada 15 Agustus 2019 di Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini dan saat ini Romo Almo bertugas di Paroki Kosambi Baru, Gereja Santo Matias Rasul. Kita sudah lama sekali tidak bertemu dengan Romo Almo di Oase Rohani Katolik ini ya. Nah, mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Almo? Apa kabar untuk para sahabat Oase Rohani Katolik? Pasti semua sehat di tahun 2023 ini ya. Di awal tahun ketemu dengan saya lagi gitu. Ya, selamat salam sehat semuanya. Pasti saya yakin begitu, Kak Bey. Ya, terima kasih Romo sudah berkenan hadir kembali dalam acara ini. Baik, seperti biasa kita mengawali acara dengan doa pembuka. Mohon Romo Almo yang memimpin doa. Silahkan Romo. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur padamu atas rahmat yang begitu luar biasa kau berikan pada kami. Dalam perjalanan hidup ini kami memulai menapaki juga langkah hidup kami di tahun 2023 ini. Sudah 10 hari kami merayakan tahun baru dan juga kami baru saja merayakan kelahiran Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kini kami boleh menimba kembali sabda yang kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa engkau sungguh mencintai kami. Engkau sungguh mengasihi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka ya Bapa, bantulah kami agar sabda yang kau berikan kepada kami pada hari ini dapat berbuah, sehingga kami pun pada akhirnya juga dapat mengasihi sesama kami seperti engkau telah mengasihi kami. Maka bantulah kami untuk menanamkan sabdamu itu dalam diri kami dan hati kami pada hari ini. Dimuliakanlah engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Aku bermegah-megah karena Allahku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dunia yang akan datang, yang sedang kita bicarakan, ditaklukkan oleh Allah, bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya. Artinya, yang tidak ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan
dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika ia berkata, "Aku akan memberitahukan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu." Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya, sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama roh. rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengharadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, Romo Almo, dalam bacaan pertama, penulis surat Ibrani meyakinkan kita bahwa Yesus berkuasa untuk menaklukkan dunia. Nah, padahal manusia dalam keberdosaannya
tetap diingat oleh Tuhan sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal agar manusia selamat ya Romo. Apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, terima kasih Kak B untuk eh, mengawali dari apa yang kita ingin renungkan bersama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita bawa dalam pesan untuk hari ini, memang yang menarik adalah kalau dalam surat kepada orang Ibrani ini, ketika saya membacanya, saya langsung merenungkan tentang bagaimana kesaksian dari kitab suci yang dituliskan dalam surat ini adalah tentang apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Itu sebenarnya berasal dari kitab Mazmur bab 8. Dan apa yang saya boleh sampaikan, kitab ini ataupun dari Mazmur bab 8 ini sungguh memberikan inspirasi kepada kita semua karena memang seringkali kita mencoba untuk bertanya-tanya, kira-kira kalau kita sebagai manusia ini siapa sih kita? Atau bagi Tuhan ini kita tuh siapa? Tetapi ternyata kitab suci sudah sangat menjelaskan dengan baik bahwa manusia walaupun dengan sebegitu, kalau bisa kita katakan itu, ya, kita kalau manusia kalau bukan berdosa kayaknya bukan manusia begitu ya. Kalau kita tanya siapa sih manusia yang tidak berdosa ya selain Tuhan kita Yesus Kristus, jawabannya mungkin saja bisa dikatakan tidak ada gitu ya. Apalagi saya KB gitu ya, saya berani ngomong gitu ya. KB pasti juga pernah ya melakukan kesalahan. Ataupun juga saudara-saudara yang terkasih ya yang mendengarkan tentang oase rohani Katolik ini. Kalau ditantang gitu, siapa di sini yang belum pernah melakukan dosa? Aduh, siapa yang mau angkat tangan? Saya pun juga akan mengatakan tentu kita akan ragu dengan itu semua. Tetapi ingatlah bahwa sekalipun kita melakukan kesalahan itu, sekalipun kita melakukan entah yang tidak baik di mata Tuhan, tetapi nyata bahwa manusia selalu diingat oleh Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, saya ingin mengatakan begini, saya punya pengalaman ketika saya menjadi seorang imam, lalu bertemu dengan orang-orang yang sedang konsultasi begitu ya. Seringkali tuh mengatakan, aduh Romo, saya ini datang kepada Romo dengan hati yang kurang menyenangkan, Romo, gitu ya. Kenapa? Lagi saya bilang, kenapa? Memang ada apa? Ada begitu banyak masalah yang dialami. Ada permasalahan yang sedang dialami, entah dalam keluarga, pekerjaan, ataupun juga hal yang lainnya. Ataupun misalnya relasi dalam keluarga dan lain sebagainya macamnya. Dan itu seringkali disaringkan kepada saya entah A, B, C, D, dan E, dan lain sebagainya macamnya. Dan yang saya ingat, biasanya bahwa ini tidak berlaku pada semua orang, tetapi biasanya orang itu akan ingat Tuhan ketika dalam sebuah permasalahan. Orang akan mudah mengingat Tuhan itu ya kalau misalnya sedang kesulitan. Bahkan seringkali langsung larinya kepada Tuhan. Dan saya seringkali mengatakan bahwa kalau kita lagi kesusahan atau kesulitan, lalu datang kepada Tuhan, minta pertolongan, dan seringkali apa yang terjadi bahwa, aduh Romo, kok Tuhan nggak menolong saya, Romo? Aduh Romo, Tuhan kok tidak membantu saya, begitu. Tetapi saya seringkali mengatakan, mari coba kita lihat bersama. Apakah benar Tuhan tidak menolong kamu? Nyatanya seringkali kita sebagai umat beriman, memohon bantuan, memohon pertolongan Tuhan, saya bisa mengatakan biasanya itu apa yang kita minta A, wah itu harus dijawab Tuhan A gitu ya. Kalau misalnya lewat dikit gitu ya, kita merasa bahwa benar nggak ya ini bantuan dari Tuhan gitu ya. Maka saya pernah searching video gitu ya, ada satu video yang viral, menurut saya lucu begitu. Ketika ada seseorang yang sedang berkendara masuk ke dalam sebuah mall begitu ya, lalu dia mengatakan, Tuhan, saya mau dapat tempat parkir dong, gitu ya. Itu kan juga banyak nih ya umat beriman yang mungkin gitu ya. Kalau itu, aduh Tuhan, saya mau dapat tempat parkir dong. Saya pengen banget dapat tempat parkir. Nanti kalau saya dapat tempat parkir nih Tuhan, saya bakal rajin ke gereja. Saya bakal rajin berdoa kepada Tuhan. Nyatanya ketika dia selesai berdoa begitu, dia lihat sebelah kanannya, wah ada tempat parkir kosong. Lalu dia mengatakan apa? Di dalam video itu dia mengatakan, Tuhan, saya lebih dulu mendapatkan tempat parkir ini
maka doa-doa saya nanti ya saya kabulkan gitu ya. Atau seakan-akan merasa bahwa ya itu bukan usaha dari Tuhan, tapi itu usaha dari saya begitu ya. Video itu singkat tetapi bagi saya menohok juga ya. Aduh, jangan-jangan kita sebagai umat beriman tuh seperti itu. Bahwa seringkali kita mohon-mohon kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan selalu mengingat kita, kita itu merasa bahwa ini bukan karena Tuhan kayaknya. Ini karena usaha saya. Atau ini karena memang saya yang luar biasa. Maka emang karena kerjaan saya berusaha dengan keras, maka ya nanti-nanti dulu deh untuk Tuhannya. Begitu. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, jangan-jangan video itu tadi saya sampaikan, itu juga berlaku kepada kita. Seringkali kita mengingat Tuhan itu bukan hanya dalam setiap keadaan apapun, tetapi kita mengingat Tuhan saat kita ingin, dalam tanda kutip saya katakan ya, membeli kasih Tuhan. Maksudnya membeli kasih Tuhan itu apa sih? Maksudnya adalah saat kita kepengen mendapatkan kasih itu. Kepengen untuk mendapatkan yang enak-enak dari Tuhan. Tetapi kalau sebagai ungkapan syukur, nah itu ya, apakah seringkali kita juga langsung teringat kepada Tuhan? Meskipun di dalam bacaan surat kepada orang Ibrani, kita dianggap bahwa manusia itu selalu diingat oleh Tuhan. Manusia itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kehidupan kita, nafas kita, saat kegembiraan kita, atau Anda saat ini ikut bersama dalam merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, bagi saya itu adalah juga bentuk kasih Tuhan. Coba, kalau Anda lagi pengen datang ke Oase Rohani Katolik ini ya, by YouTube begitu ya, tiba-tiba kuota habis. Nggak jadi gitu ya. Nggak jadi untuk nanti beli kuota dulu deh gitu ya. Nanti harusnya pengennya pagi jadinya siang malam, tapi entah tiba-tiba mungkin kuotanya pada habis gitu ya. Lalu akhirnya jadinya besok. Ya nggak jadi ngeliat saya dia sama Kak B gitu ya. Nah itu ya maksud saya, tetapi ternyata kita seringkali dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, kadang kita tidak mengingat bahwa itu juga adalah bentuk kasih Tuhan. Kita selalu beranggapan bahwa bentuk kasih Tuhan itu dari sesuatu yang sungguh besar atau mukjizat-mukjizat. Karena apa? Seringkali kita terpengaruh dengan kayaknya mukjizat Tuhan deh, gitu ya. Tetapi padahal mukjizat Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat besar, tetapi mukjizat Tuhan sebenarnya dari hal-hal yang sederhana, dari kehidupan-kehidupan yang sering kita jalani secara sederhana, itu juga adalah bentuk kasih dari Tuhan. Maka para sahabat Oase Rohani Katolik, dalam permenungan yang ingin saya tawarkan di bagian pertama ini, kalau kita dikatakan bagaimana tadi juga tentang Yesus yang adalah eh, yang memiliki kuasa yang begitu besar, kuasa atas segala-galanya. Jangan-jangan kita seringkali, ya karena Yesus memiliki kuasa yang segala-galanya itu ada, kita hanya meminta kepada Yesus saat dimana kita membutuhkannya. Jadinya, kalau bagi saya pada akhirnya seringkali saya sampaikan kepada umat beriman di paroki saya, itu ya, Yesus itu seakan-akan menjadi penjual buat kita. Penjual rahmat, penjual kasih, yang pada akhirnya kita beli. Lalu belinya dengan apa? Belinya dengan doa. Karena seringkali orang mengatakan apa? Romo, saya udah berdoa setiap hari, saya udah berdoa tiap malam. Tapi Tuhan seringkali belum mengabulkan Romo apa yang saya minta. Tetapi saya memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan seringkali bukan mengabulkan semata-mata apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Maka saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita tadi dikatakan, apakah kita manusia ini yang seringkali dianggap ataupun sering diingat-ingat oleh Tuhan, bolehlah itu juga menjadi pertanyaan yang bagus buat kita bersama. Siapakah kita yang manusia ini dan berapa seringkah kita yang manusia ini juga mengingat-ingat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan pada akhirnya tadi yang saya sampaikan, Tuhan menjadi seorang yang bagi kita adalah sebagai penjual gitu ya, penjual kasih, penjual rahmat. Contohnya apa? Saya bayangkan misalnya dengan eh, begitu banyak aplikasi media sosial misalnya kayak food online begitu ya, makanan-makanan online. Ketika Anda lapar, Anda bingung, lalu Anda merasa mau makan apa ya? Lalu Anda akan mudah dengan membuka banyak aplikasi yang tersedia.
gitu ya. Lalu setelah puas, kasih bintang 5 gitu ya, selesai bintang 5, lalu udah Anda makan makanan itu, lalu udah selesai. Dan kita merasa bahwa ya udah makanan udah saya bayar, ya saya merasakan kenikmatannya, saya selesai. Apakah seringkali kita juga merasa seperti itu? Mengingat Tuhan saat-saat di mana kita merasa eh, kekurangan ataupun kita merasa ketidaknyamanan. Tetapi ketika kita sudah merasa, oh kita udah memuji-muji Tuhan gitu ya, bintang 5 kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya kita malah merasa bingung. Kita tidak melanjutkan ungkapan syukur kita kepada Allah lewat tindakan-tindakan kita. Karena ingat, saudari-saudara yang terkasih, Tuhan bukan hanya memberikan kasih itu kepada kita, tetapi Tuhan meminta kita untuk memberikan kasih yang kita dapatkan itu juga kita bagikan kepada sesama. Maka, saudari-saudara yang terkasih, mari kita coba renungkan dalam bacaan pertama ini. Kalau Tuhan sudah mengingat kita, mari kita balik. Apakah kita juga mengingat Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Mari kita hening sejenak. Baik, terima kasih Romo Almo, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Seperti yang sudah Romo Almo katakan tadi, kita sungguh tidak layak, tetapi dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita akan jeda sejenak untuk merenungkan seberapa sering kita mengingat Tuhan dalam ketidaklayakan kita. Begitu besar kasihnya kepada kita seperti yang dikatakan Mazmur, bahwa seluruhnya diletakkan di bawah kuasa kita manusia. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Albertus Monang Rianto Sidabutar PR, dan saya Bernadette Esser. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Almo, bacaan Injil hari ini menghadirkan Yesus saat mengajar di rumah ibadat di Kapernaum ya Romo. Penginjil Markus menunjukkan bahwa Yesus mengajar dengan sebagai orang yang berkuasa dan diperbandingkan dengan ahli Taurat yang tidak apa-apa dibandingkan Yesus. Apa inspirasi iman dari Injil Markus tadi, Romo? Baik, terima kasih Kak Beng. Ya, memang ini saya mencoba untuk melanjutkan begitu ya dari apa yang tadi kita renungkan bersama tentang siapakah kita di hadapan Tuhan yang selalu mengingat kita. Lalu berikutnya adalah tadi kan pertanyaan saya, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana Tuhan kita ingat gitu ya? Siapakah Tuhan bagi kita begitu. Nah, para sahabat oase rohani Katolik, menarik bahwa kalau dari saya itu ada kata-kata yang menarik dari bacaan Injil pada hari ini. Yang menarik apa sih? Yang menarik adalah perkataan tentang orang yang sedang kerasukan itu ya. Bahwa dia mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Kenapa saya bilang menarik? Saudari-saudara, sahabat oase rohani Katolik, hal yang menarik adalah bahwa orang yang berteriak dan kerasukan roh jahat itu ternyata dia sungguh mengenal Yesus. Berarti saya bisa mengatakan orang jahat aja atau roh jahat aja itu tahu Yesus siapa. Kalau tadi saya mengatakan kan, bagaimana kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan-jangan tadi yang saya sampaikan, Tuhan kita anggap sebagai pedagang begitu ya, dalam tanda kutip ya, bukan pedagang asli. Nah itu, jangan-jangan bahwa kita itu tidak mengenal Tuhan kita secara lebih dekat. Kita pada akhirnya bisa saya katakan kalah nih dengan roh jahat gitu yang mengenal Yesus orang Nazaret.
Jangan-jangan kalau saya tanya kepada sahabat Oase rohani Katolik, Yesus lahir di mana gitu ya? Ada yang jawab mungkin Yerusalem gitu ya, Nazaret. Waduh, ini Natalnya harus diulang. Tetapi ini yang menarik bahwa dia tahu Yesus orang Nazaret begitu ya. Lalu apa? Yang sangat mencengangkan adalah dia juga mengatakan, "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita mencoba mendalami kalimat ini, ternyata saya hanya bisa mengatakan, kalau kita renungkan bersama, yang tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, bukan hanya kita manusia, tetapi roh jahat pun tahu itu siapa, Yesus itu siapa. Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Mereka tahu, tetapi saya yakin bahwa mereka tidak mengimani itu. Mereka tidak, saya bisa katakan, percaya dengan kata-kata itu. Tetapi mereka hanya tahu identitas Yesus. Mereka hanya tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Udah selesai. Tetapi pada akhirnya mereka, ya udah, mereka tetap berbuat jahat aja. Nah, jangan-jangan kita, kalau kita mengatakan kita umat beriman, kita bilang kita sangat cinta kepada Tuhan Yesus, kita bisa mengatakan bahwa aku ini cinta Yesus. Nah, kelihatannya dari mana? Bahwa membedakan antara kita dengan roh jahat tadi. Tidak lain dan tidak bukan, yang membedakan adalah buahnya, yakni tindakan-tindakan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita berbicara, kita tahu Yesus, kita mengenal Yesus sebagai yang kudus, sebagai Tuhan kita, yang maha pengasih, yang maha penyayang, atau sahabat kita. Kita bisa mengucapkan Yesus dengan berbagai macam kedekatan kita kepada Dia. Tetapi bukan hanya dengan kata-kata. Tuhan Yesus meminta kita, kalau kamu memang mengenal dia sebagai pribadi yang begitu dekat dengan kita masing-masing, Yesus yang begitu kita cintai, Yesus bukan hanya dalam kata-kata mintanya, tetapi Yesus juga minta dalam perbuatan kita. Maka saya ingin mengatakan Yesus itu, kalau misalnya saya andaikan gitu ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu mungkin seringkali mendapat gombalan-gombalan dari kita gitu ya. Yesus, engkau sahabatku, engkau sungguh maha pengasih dan penyayang begitu ya. Tetapi apakah benar-benar kita imani doa-doa kita, atau seringkali itu menjadi sesuatu yang kita doakan secara apa ya, tidak sadar, jangan-jangan begitu. Maka sahabat Oase Rohani Katolik, kalau tadi kita sudah mengatakan atau eh, mendapatkan inspirasi tentang bagaimana Tuhan kita kenal. Nah, kita tuh mengenal Tuhan tuh sampai seperti apa? Sebagai sahabat, sebagai yang maha pengasih, sebagai yang maha penyayang. Apakah itu udah cukup? Belum. Ternyata kita perlu memperlihatkan dalam buahnya tindakan-tindakan kita. Maka saudari-saudara sahabat Oase Rohani Katolik, bagi saya pada akhirnya, kalau kita mengatakan atau menyatakan diri kita sebagai orang beriman, lantas yang menjadi tantangan bagi saya adalah, dan bagi kita semua yang ada di dalam satu kesatuan Oase Rohani Katolik ini, kita diajak bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dalam tindakan-tindakan kita. Kalau kita mengatakan, Tuhan, saya sungguh bersyukur atas segala rahmat yang kau berikan, dan semoga pada hari ini saya bisa membagikan kasih yang kau berikan kepada sesama. Nah, benarkah kita membagikan kasih itu kepada sesama? Benarkah apa yang kita katakan kepada Tuhan, kita wujudkan dalam tindakan-tindakan kita? Jangan-jangan pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya, apa ya, saya bisa katakan tadi itu ya, ngegombalin Tuhan. Pada akhirnya Kak B pernah digombalin nggak ya Kak B? Gitu ya. Rasanya gimana Kak B kalau digombalin Kak B? Mangkel Romo, Mangkel ya. Ya jengkel. ya, kalau kalau perasaan digombalin dong, ngobalin dong ya, langsung kan udahlah, nggak usah talk only lah, ya action lah gitu ya. Maka kan ada satu kata yang ibaratnya sangat populer, no action talk only begitu ya. Itu hanya untuk orang-orang yang ngegombal. KB aja ngomongnya begitu ya, mangkel loh. Untungnya Tuhan kita maha pengasih dan maha penyabar begitu ya. Maka Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita, ayolah, jangan ngegombalin saya aja gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi bahan permenungan kita bersama.
lewat bagaimana juga dalam tindakan-tindakan kita. Maka sahabat serohani Katolik, semoga pada akhirnya kita pun takjub menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, takjub dengan tindakan-tindakan Tuhan, tetapi tidak berakhir dari ketakjuban kita, tetapi kita diajak mau untuk terlibat. Apalagi pada tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta misalnya menyelenggarakan tahun kesejahteraan umum. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga benar-benar mewujudkan kesejahteraan itu, baik di tingkat keluarga, lingkungan, wilayah, maupun paroki? Jangan-jangan kata kesejahteraan umum itu juga menjadi kata-kata gombal buat kita. Baik, sahabat oase rohani Katolik, itu yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama. Pertama, bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, jangan sampai kita hanya dengan kata-kata, tetapi dalam tindakan-tindakan kita. Semoga ini semua menjadi inspirasi bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hening sejenak. Baik, terima kasih Romo Almo sudah kembali mengingatkan kita untuk bagaimana kita dengan selayaknya mengingat Tuhan, bukan hanya sekedar kagum, tetapi lebih dekat untuk mengenalnya dan semua harus kita juga tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Romo Almo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Almo. Silakan Romo. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik kita satukan di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur atas kesempatan dalam kebersamaan ini dan juga atas sabdamu yang telah kau tanamkan di dalam hati kami. Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu mengingat kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu mencintai kami. Maka mampukanlah kami juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau senantiasa menjaga kami, mengutus Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya sampai pada sebuah kata-kata, tetapi juga dalam sebuah tindakan-tindakan kasih. Maka semoga kami juga diajak untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam keluarga, dan juga di dalam wilayah paroki kami masing-masing. Bapa yang baik, bantulah kami dan sertailah kami untuk kegiatan-kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami intensikan, apa yang kami doakan, kiranya dapat kau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap orang yang mungkin hari ini saat ini mengalami sakit. Semoga Engkau pulihkan dan Kau kuatkan mereka sehingga mereka selalu dalam perlindungan kasih-Mu. Dan juga bagi mereka yang sedang memanjatkan doa-doa permohonan mereka, kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Maka ya Bapa, kami akhiri segala perjumpaan ini dengan mohon berkat dari kuasa-Mu. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama roh. rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan dan keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Almo. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Almo. Salam sehat semuanya.